Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masih menjelaskan tentang nilai limit fungsi di Tahingga. Cuma untuk pertemuan hari ini kita akan membahas cara yang kedua, yaitu mengalihkan dengan faktor sekawan. Ya, baik disimak penjelasan Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara yang kedua, yaitu mengalihkan dengan faktor sekawan. Ya, untuk lebih jelasnya, langsung kita ke contoh soal. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Yang pertama, limit X mendekati hingga dari akar X tambah 1 dikurang akar X dikurang 1. Yang kedua, limit X mendekati hingga dari akar 2X tambah 1 dikurang akar X dikurang 1. Yang ketiga, limit X mendekati hingga dari X tambah 1 dikurang akar 2X dikurang 1. Nah, jika limit X mendekat sama dengan hingga, disubstitusi langsung ke dalam ketiga limit tersebut, maka akan diperoleh hasilnya itu bentuk tak tentu, yaitu hingga dikurang hingga. Bentuk ini harus dihilangkan. Untuk itu, fungsi dalam limit tersebut perlu dirasionalkan dengan cara mengalihkan faktor sekawan. Ya, perhatikan. Jadi kita selesaikan dengan faktor sekawan. Yang pertama, limit X mendekati hingga dari akar X tambah 1 dikurang akar X kurang 1. Nah, jadi kita kali dengan sekawannya ya. Berarti kan kalau di sini dikurang, berarti di sini jadi ditambah positif ya. Nah, ini sekawannya. Ya, selesaikan. Jadi sama dengan limit X mendekati hingga, nah ini kan dikali ya sama ini, berarti dalam akarnya, berarti akarnya hilang. Sisa ini dalam akar, berarti hasilnya X tambah 1 dikurang X dikurang 1. Nah ini tetap ya akar ini, akar X tambah 1 ditambah akar X dikurang 1. Nah kita selesaikan, X dikurang X. 0 ya, habis 1 dikurang negatif 1 diperoleh 2. Ini masih sama penyebutnya. Nah, sama dengan, nah ini kenapa dibaginya X pangkat setengah. Nah, setelah ketemu hasil seperti ini, caranya itu kamu bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kamu lihat pangkat tertingginya berapa? Nah, kalau ini kan pangkat tertingginya X pangkat 0 kan, nggak ada X-nya. Berarti kamu lihat yang ini X. Nah, kenapa ini X pangkat setengah? Karena ini di dalam akar. Ya kan? Kalau di dalam akar berarti ini artinya X pangkat setengah. Setelah masuk ke dalam akar jadi X. Gitu. Paham ya? Kenapa di sini X pangkat setengah? Karena ini ada di dalam akar X. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ini X pangkat setengah. Tapi setelah masuk ke dalam akar jadi X. Ya, dikali 2 kan? Nah, jadi semua bilangannya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya X pangkat setengah. Jadi limit X mendekati hingga 2 dibagi X pangkat setengah per akar. Nah, ini kenapa kalau di sini X? Ya tadi kata Ibu sebenarnya sama aja X pangkat setengah. Cuma karena masuk di dalam akar, jadi pangkatnya jadi X gitu. Dikali 2. Paham ya? Jadi sebenarnya ini kalau di luar akar dia X pangkat setengah, tapi kalau di dalam akar jadi X pangkat. Jadi X. Jadi yang ini yang di dalam akar kita baginya dengan X. X per X ditambah 1 per X ditambah akar sama X per X dikurang 1 per X. Nah, ini yang kemarin kita selesaikan gimana? Membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kalau seperti ini, kalau pangkatnya penyebutnya di bawah, yang lebih besar berarti hasilnya 0. Kan? 0 X per X itu 1 ditambah ini hasilnya berapa? 0 ditambah ini 1 dikurang 0. Jadi hasilnya 0 per akar 1 itu kan 1 ditambah akar 1 1. Jadi 1 tambah 1 2.
0 dibagi 2, 0. Ya, paham ya? Jadi setelah sederhana seperti ini, kamu bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi harus paham juga dengan cara yang kemarin. Oke. Yang kedua, limit X mendekati hingga dari 2 akar 2X tambah 1 dikurang akar X dikurang 1. Sama, kamu kalikan dengan sekawan ya. Jadi kalau di sini dikurang, berarti sekawannya di sini positif ditambah. Jadi diperoleh hasilnya, ini ya, dikali, hilang akarnya, jadi sisa 2X tambah 1 dikurang X dikurang 1. Ingat ya, ini dikurungin, biar nggak salah hasilnya. Ini tetap penyebutnya. Nah, diperoleh hasilnya 2X dikurang X itu X. 1 dikurang negatif 1 plus 2. Ini tetap. Nah, sekarang kamu lihat. Pangkat tertingginya ini berapa? Ingat, berarti kalau ini pangkat tertingginya berapa? Ini pangkat 1 kan? Kalau yang ini pangkat berapa? Pangkat setengah ini. Kenapa tulisnya X ini? Karena di dalam akar. Sebenarnya pangkatnya pangkat setengah. Berarti yang ini pangkat setengah, yang ini pangkat 1. Berarti pangkat tertingginya pangkat 1. Jadi kita bagi dengan pangkat 1, X pangkat 1. Jadi yang ini kita bagi dengan X. X per X ditambah 2 per X. Nah, ini kan pangkat 1. Karena udah masuk ke dalam akar, jadi dia X pangkat 2. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi yang bawah ini yang penyebutnya karena dalam akar, jadi kita baginya dengan X pangkat 2. Karena sudah masuk ke dalam akar. Jadi akar 2X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Ditambah akar X dibagi X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat. X dibagi X, 1. Ditambah 2 per X itu 0. 2X per X kuadrat. Nah, pangkatnya bawahnya lebih tinggi, berarti hasilnya 0. Ditambah, ini 0 kan, 0. Ditambah akar X tambah X kuadrat, 0. Dikurang 1 per X kuadrat juga 0. Jadi hasilnya 1 per 0. 1 per 0 hasilnya tah hingga. Nah, ingat ya, kalau di sini kenapa boleh nulis tah hingga? Karena dalam limit. Jadi kalau dalam seperti nilai biasa itu nggak bisa ya, nggak boleh hasilnya ditulis tah hingga. Paham ya? Nah, caranya sama aja. Jadi kamu kali dengan sekawannya, setelah itu kamu bagi dengan pangkat tertinggi. Ya, jadi ini konsepnya ya, jadi harus paham juga. Jadi Ibu tetap menjelaskan konsep cara penyelesaian limit dengan menggunakan faktor sekawan. Walaupun nanti ada cara cepatnya, tetap aja kamu harus paham dulu konsep awalnya, seperti itu. Yang ketiga, limit X mendekati hingga dari akar X tambah 1 dikurang akar 2X dikurang 1. Ya, caranya sama aja kayak tadi. Dikali dengan sekawannya, ingat ya. Sini negatif, sini positif. Jadi peroleh hasilnya limit X mendekati hingga X tambah 1 dikurang 2X dikurang 1. Peroleh hasilnya X dikurang 2X min X. 1 dikurang negatif 1 plus 2. Nah, sekarang kamu lihat lagi. Berarti ini pangkat tertingginya berapa? Ini pangkat 1, yang ini pangkat setengah. Jadi pangkat tertingginya pangkat 1. Jadi kita bagi dengan X yang atas. Kalau yang di bawah kita bagi dengan X kuadrat karena masuk ke dalam akar. Jadi negatif X per X ditambah 2 per X. Akar X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah akar 2X per X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat. Sama dengan negatif X per X itu negatif 1 ditambah 2 per X 0. X per X kuadrat 0. 1 per X kuadrat 0. Akar 2X per X kuadrat itu hasilnya 0. Dikurang 1 per X kuadrat jadi dikurang 0. Jadi negatif 1 per 0. Jadi peroleh hasilnya negatif tah hingga.
Ya, paham ya? Ya, semoga kalian bisa paham apa yang udah Ibu sampaikan. Nah, ternyata dari dari ketiga contoh tadi ya, berdasarkan hasil perhitungan pada contoh tersebut, nah dapat ditentukan rumus berikut ini. Nah, jadi ada rumus tercepatnya ternyata. Nah, tapi kan yang namanya rumus cepat itu kadang bisa kalian lupa gitu kan. Tapi tetap aja konsep dasarnya itu kalian harus pahami juga seperti itu. Nah, karena untuk rumus cepat itu biasanya ada kasus-kasus tertentu, enggak semua soal dapat diselesaikan. Nah, jadi bisa kita tentukan rumusnya. Jadi misal A dan P adalah bilangan bulat positif dan limit X mendekati T hingga akar AX tambah B dikurang akar PX ditambah Q sama dengan L. Nah, kita bisa mencari nilai L-nya itu. Nah, jadi aturannya ini. Jika A lebih besar P, A ini ya, A itu koefisien dari X, P juga koefisien dari X. Tapi kalau P yang di belakang ya, akarnya di belakang. Jadi jika A lebih besar P, maka hasilnya itu tah hingga. Jadi L-nya hasilnya tah hingga. Kalau A-nya lebih besar dari P. Kalau A-nya sama dengan P, itu hasilnya 0. Kalau A-nya kurang dari P, itu hasilnya negatif tah hingga. Nah, jadi semudah itu setelah ditentukan gitu. Nah, tapi rumus ini berlaku untuk yang sininya akar ini ya, akar AX tambah B. Nah, ini yang dikurang. Kalau ditambah ya nggak bisa pakai rumus ini. Berarti nyelesainnya pakai cara yang tadi, sekawan tadi. Terus dikali dengan sekawannya. Akar PX ditambah Q. Nah, jadi kamu cukup ngapalin ini sekarang nih. Kalau A-nya lebih besar dari P, hasilnya tah hingga. A-nya sama dengan P, hasilnya 0. A-nya kurang dari P, hasilnya negatif tah hingga. Nah, seperti itu. Udah ya. Jadi ada cara cepatnya. Tapi nggak semata-mata Ibu langsung ngejelasin cara cepat ini kan. Nah, tetap aja konsep dasarnya itu harus kalian pahami itu ya. Di matematika itu konsep awal, konsep dasar itu harus dipahami dulu. Lanjut. Pada contoh berikutnya. Nah, limit sekarang bentuknya kayak gini ya. Seperti ini bentuknya. Limit X mendekati T hingga akar 4X kuadrat tambah X dikurang 1 dikurang akar X kuadrat dikurang 7X tambah 3. Yang kedua, limit X mendekati T hingga dari akar 4X kuadrat ditambah X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 7X ditambah 3. Yang C, limit X mendekati T hingga dari X akar X kuadrat tambah X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 7X ditambah 3. Nah, kita selesaikan yang pertama. Caranya sama kayak yang tadi, yang pertama ya. Kita kali dengan sekawannya. Berarti kalau di sini dikurang, sini positif. Sama lebih banyak aja ini ya. Berarti kan ini hilang dalam akarnya ya, karena udah kita kali. Nah, sama yang dikalinya. Berarti ini sisa 4X kuadrat tambah X dikurang 1 dikurang X kuadrat dikurang 7X tambah 3. Nah, ini yang penyebutnya sama seperti ini. Sama dengan limit X mendekati T hingga 4X kuadrat dikurang X kuadrat. 3X kuadrat. X dikurang negatif 7X. 8X. Negatif 1 dikurang 3. Negatif 4. Nah, ini tetap ya penyebutnya. Nah, sekarang kamu lihat lagi pangkat tertingginya ini berapa? Berarti yang atas pangkat tertingginya berapa ini? X pangkat 2. Kalau yang bawah berapa? Nah, sebenarnya kan ini kan X kuadrat kan? Tapi karena dalam akar ini sebenarnya pangkat 1, pangkat X gitu. Jadi yang ini pangkat tertingginya jadi X kuadrat. Jadi semua bilangannya kita bagi dengan X kuadrat. Jadi 3X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 8X bagi X kuadrat dikurang 4 per X kuadrat. Nah, ini karena udah masuk ke dalam akar, X kuadratnya jadi
X pangkat 4 ya. Jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat 4 ya. Nah, diperoleh hasilnya 3X kuadrat per X kuadrat itu 3. Ditambah, ini hasilnya 8X per X kuadrat 0. Yang ini hasilnya 0. Yang bawahnya penyebutnya akar 4X kuadrat dibagi X pangkat 4 juga 0. Ini 0 dikurang 0, berarti ini semua 0 ya. Ya, 0. Jadi diperoleh hasilnya 3 per 0. 3 per 0 tak hingga. Nah, sama aja kan ya caranya, mudah juga kan? Cuma kalian mungkin lihatnya panjang cara penyelesaiannya, dianggap sulit. Sebenarnya sama-sama aja kan, kalau sudah paham konsep awalnya itu dasar tuh mudah aja gitu. Oke, lanjut yang kedua. Ya, yang B, limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat tambah X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 7X tambah 3. Ya, sama ya. Nah, ini berarti hasilnya diperoleh 4X kuadrat dikurang 4X kuadrat itu 0 ya. X dikurang negatif 7X, 8X. Negatif 1 dikurang 3, negatif 4. Ini penyebutnya tetap sama. Nah, sekarang kita lihat pangkat tertingginya berapa? Berarti pangkat 1. Ya, ini kan pangkat 1, yang ini pangkat berapa? Nah, ingat, ini juga ini pangkat 1 ini. Karena dalam akar jadi X pangkat 2. Jadi kita bagi dengan pangkat 1. X pangkat 1. 8X per X dikurang 4 per X. Nah, yang ini X pangkat 1, kalau masuk dalam akar jadi X pangkat 2. Nah, kita bagi X pangkat 2 semuanya. Ya, diperoleh hasilnya 8X per X, 8. Ini harusnya dikurang ya, ini salah ketik nih. Harusnya ini dikurang, karena ini kurang. 4 per X, 0. Ini 4X kuadrat per X kuadrat, 4. Ditambah 0 dikurang 0 ditambah ini hasilnya 4 kah? 4X kuadrat per X kuadrat itu 4 kebalik ini Bu ya. Ini harusnya 0 dikurang 0 ditambah 0 ya. 8 tambah 0 8, ini akar 4 tuh berapa? 2 ditambah akar 4 2. Jadi 2 tambah 2 4. 8 per 4 2. Nah, hasilnya 2. Ya, tuh bisa aja kan? Nggak mesti 0, tak hingga, negatif tanya. Ternyata ini mendapatkan hasil berupa bilangan yang lain gitu. Yang ketiga ya, perhatikan lagi. Limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 7X ditambah 3. Ya, kita kalikan dengan sekawannya ya. Ini negatif, di sini positif. Nah, peroleh hasilnya ini. Sama aja caranya ya. X kuadrat dikurang 4X kuadrat itu negatif 3X kuadrat. X dikurang negatif 7X, 8X. Negatif 1 dikurang 3, negatif 4. Nah, berarti pangkat tertingginya berapa ini? X pangkat 2. Ini X pangkat 2, kalau ini X pangkat 1. Jadi kita bagi dengan X pangkat 2 tertingginya. Yang atas negatif 3X kuadrat per X kuadrat ditambah 8X per X kuadrat dikurang 4 per X kuadrat. Nah, ini jadi berubah jadi X pangkat 4 ya, karena sudah masuk ke dalam akar. Ini kita bagi dengan X pangkat 4 semuanya. Ya, jadi ini negatif 3 ya. Negatif 3X kuadrat dibagi X kuadrat negatif 3 ditambah 0. Ya, bisa dikurang ya. Sesuaikan dengan ini. Dikurang 0. Ini 0 ditambah 0 dikurang 0. 0. Ini dikurang, ini kebalik nih Bu ya. Negatif 0 ditambah 0. Peroleh hasilnya negatif 3 per 0. Jadi hasilnya negatif tak hingga. Nah, ternyata
bentuk seperti ini juga nih, yang akarnya banyak ini, X kuadrat, juga ada cara cepatnya juga, gitu. Jadi boleh kalian pakai gitu ya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pada contoh tersebut dapat ditentukan rumus berikut ini. Limit misal A dan P adalah bilangan bulat positif dan limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R sama dengan L. Nah, kita bisa menentukan hasilnya L-nya. Sama aja kayak yang tadi yang pertama. Kita bisa tinggal menentukan dari nilai A-nya sama P-nya. Kita lihat. Yang pertama, jika A lebih besar dari P, hasilnya tak hingga. Yang kedua, jika A sama dengan P, nah kalau ini bukan 0, tapi ini B dikurang Q dibagi 2 akar A. B itu yang ini ya, B itu koefisien dari X, Q juga koefisien dari X, cuma yang belakang kalau Q, B kurang Q per 2 akar A. Nah, kalau yang ketiga, jika A-nya kurang dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Nah, jadi kalian cukup boleh menghafalkan ini, dan bentuknya itu harus di sini dikurang nih ya, bentuk. Nah, jadi kalau rumus seperti itu hanya berlaku untuk tertentu gitu ya. Tertentu. Nah, coba sekarang kita kerjakan soal-soal yang tadi cuma pakai rumus cepat coba. Biar kalian ngerti maksud rumus cepatnya. Jadi yang pertama, limit X mendekati tak hingga akar X tambah 1 dikurang akar X kurang 1. Nah, ini kita lihat A sama P-nya. Nah, A-nya ini kan, berarti ini koefisiennya ya. Koefisiennya Bapak ini 1, ini 1. Nah, berarti karena A sama dengan P, jadi sama dengan. Kalau sama dengan hasilnya apa kok tadi? Sama dengan 0. Gitu. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari akar 2X tambah 1 dikurang akar X kurang 1. Nah, kita lihat lagi A sama P-nya. Yang ini 2, yang ini 1. Berarti A-nya lebih besar dari P. Kalau lebih besar hasilnya tak hingga. Ya, jadi lebih mudah kan, lebih cepat ngerjainnya. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga akar X tambah 1 dikurang akar 2X kurang 1. Kita lihat lagi A sama P-nya. Berarti kalau yang ketiga ini A-nya kurang dari P. Hasilnya negatif tak hingga. Ingat ya, ini yang bentuknya seperti ini. Lanjut ke yang berikutnya. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat tambah X kurang 1 dikurang akar X kuadrat dikurang 7X tambah 3. Kita lihat lagi A sama P-nya. Nah, kalau ini A-nya lebih besar dari P ya, karena ini 4, yang ini 1. Kalau lebih besar hasilnya tak hingga. Nah, yang kelima, limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat tambah X dikurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 7X tambah 3. Lihat lagi A sama P-nya. Nah, kalau ini A-nya sama dengan P. Nah, kalau A sama dengan P, pakai ada yang rumusnya itu ya. Nah, coba kamu tentukan dulu. Berarti ini nilai A-nya 4, nilai B-nya itu 1, nilai C-nya negatif 1. P-nya 4, Q-nya negatif 7, R-nya 3. Nah, kita pakai rumusnya ini. B min Q per 2 akar A. Berarti sama dengan B-nya berapa? 1 dikurang Q-nya negatif 7. 1 dikurang negatif 7 per 2. A-nya 4. Akar 4. 1 dikurang negatif 7, 8 per 2. Akar 4 itu kan 2. Jadi 2 kali 2, 4. 8 dibagi 4, nah 2. Gitu ya. Jadi kalau A-nya sama dengan P, ada rumusnya ini B min Q per 2 akar A. Jadi yang kelima ini hasilnya diperoleh 2. Nah, yang terakhir, limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah X kurang 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 7X tambah 3. Kita lihat lagi A sama P-nya.
Ini A-nya 1, yang ini P-nya 4. Berarti A-nya itu kurang dari P. Kalau kurang dari P, hasilnya negatif tak hingga. Nah, jadi kalian boleh menggunakan rumus cepat tadi ya. Sudah cukup kalian hafalkan. Jadi kalau ada soal seperti ini, langsung aja kalian selesaikan dengan rumus cepat tadi. Seperti itu. Tapi ingat, bentuknya harus yang sama. Ya, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami tentang materi menentukan nilai limit fungsi aljabar di tak hingga dengan cara yang kedua, yaitu mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika ada yang kurang jelas, kurang mengerti, boleh tanyakan ke Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.